Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar pada sore hari ini di paruh kedua 10 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antaranya bisa bertatap muka di rumahnya di Masjid Bahteranuh alaihissalam. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk setiap langkah-langkah kita, dan sekiranya ada kebaikan yang pernah kita lakukan selama Ramadan ini, semoga Allah menerimanya sebagai amalan mutaqabbalah. Tetapi kalau sekiranya masih banyak kekurangan, masih banyak dosa, semoga Allah mengampuninya. Amin. Para asatid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa hari ini, kalau menurut saya ya, begitu cepat. Jadi kita baru kemarin hari pertama puasa, bahkan masih ingat munggahan, sekarang sudah di pertengahan. Demikian Nabi SAW pernah bersabda, la taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zaman. Tidak akan pernah terjadi kiamat sampai waktu itu mendekat gitu. Yataqarab az-zaman. Fatakunu sanatu kasyahri. 1 tahun itu kayak 1 bulan. Kita baru 2025 ya, sekarang 2026. Wa yakunu syahr kal jum'ah. 1 bulan itu kayak 1 Jumat, 1 minggu. Bulan kemarin bulan Januari, terus bulan Februari, sekarang udah mulai masuk bulan Maret. Wa yakunu Watakunul Jum'ati ka al-yawm. 1 Jumat itu seolah-olah 1 hari. Itu enggak? Kemarin Jumat, besok Jumat lagi. Watakunul Jum'ah kal yawm. Wa yakunul yawm ka as-sa'ah. Satu hari itu ibarat 1 jam. Saya kira sebentar lagi kita takbiran ya. Setelah takbiran juga nanti Zulhijjah, dan kita akan ketemu tahun baru lagi 1448 Hijriah. Wa takunu sa'atu ka ikhtiraqis sa'afa. 1 jam itu ibarat orang bakar pelepah kurma yang kering. Kita nggak ada pelepah kurma, Ustaz, bakar itu kertas itu nggak bakaran lama, Ustaz. Menunggu berapa detik, apalagi pakai bensin. Pop. Demikianlah tabiat dari waktu. Maka sayang kalau sekiranya kita tidak memanfaatkan untuk kebaikan. Jangan pernah menunda. Apalagi kalau nunda kita itu nanti aja di 10 terakhir. Kalau waktu itikaf baru kita on fire gitu. Gak bisa begitu. Kita gak bisa takjil. Karena kita tiap hari takjil, maka kita, kata Syekh Ibrahim Sakron, beliau penulis dari Saudi, sekarang masih di penjara ya. Faqallahu asroh, semoga Allah memberikan beliau kesehatan. Kata beliau, penyakit kita itu ya at-ta'jil, menunggu. Kalau ta'jil bagus, pas buka teh habek-habek gitu. Nah, tapi pas ta'jilnya dalam beramal itu jangan. Fa innahu yuaddi ila, karena dia itu bisa menyebabkan at-ta'til. Segalanya itu jadi terbengkalai. Nantilah
khataman juz mah pas 10 terakhir weh. Ternyata pas 10 terakhir kita sibuk. Itu enggak. Yang kedua itu al-futur. Yang kedua itu justru jadi malah lemah dalam semangat. Kalau kita mau nyontoh Nabi, ini ucapan dari saya dapat dari kumpulan tulisan beliau tuh, Syekh ahli hadis dari Saudi, Syekh Abdul Aziz Marzuq At-Tarifi, faqallahu asroh, juga beliau masih di penjara. Di dalam bukunya Sutur, di kumpulan tulisan di media sosial dikumpulkan oleh sebagian muridnya, itu beliau pernah mengatakan nisfu Ramadan al-akhir yata'akkad fihi ziyadatu al-ijtihad. Sebetulnya kalau setengah akhir, ini kan mau setengah akhir nih, di bulan Ramadan itu yata'akkad, mestinya harus lebih kuat lagi dalam hal ijtihad, kesungguhan. Aktsaru min nisfihi al-awwal, itu harus lebih banyak dibandingkan dengan setengah akhir. Silakan nanti dievaluasi aja kalau bacaan kita bertambah atau berkurang. Seharusnya bertambah. Hakadza zahiru amalin nabi wa ashabihi. Jadi kalau orang paling semangat mencontoh Nabi dan Rasul itu, begitulah zahir amal Nabi dan para sahabat. Jadi semakin masuk ke setengah dari bulan Ramadan ini bertambah semangat dalam urusan akhirat, bukan dalam urusan dunia. Karena justru awaiknya itu di belakang. Promo-promo itu nanti di 10 terakhir itu promo-promo. Jadi cuci gudang, apalah namanya, setan itu paling pintar mengemas. Cuci gudang, kemudian promo besar-besaran sampai 1000%, itu nanti ada di akhir. Oke. Jadi kita mudah-mudahan tidak termasuk orang yang hanya membaca huruf-huruf Al-Quran tanpa membaca arah. Al-Quran ini ngajarin kita kemana. Nah, itu gulutuk. Asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa tahun saya dapat rezeki bisa ikut majelis walaupun secara online dengan penulis masih bujang ya, 2000 berapa ya, saya tidak ingat tahunnya, tapi pada akhir majelis itu beliau memberikan ijazah bahwa kitab ini bukan hanya sebatas kita baca bareng-bareng katanya, tapi Anda diberi amanat untuk yuqri'ahu fil masajidi wal ma'ahidi, kata beliau. Kalau bisa Anda bacakan lagi di masjid-masjid. Alhamdulillah selama lebih dari mungkin 7 tahun lebih saya baru tunaikan amanah beliau hari ini. Semoga ini jadi majlis murojaah buat saya pribadi. Ketika itu beliau bacakan dan ada yang membacakan. Jadi nanti saya minta ada sukarelawan. Ada sukarelawan yang membacakan hadis-hadis yang nanti tercantum di kitab ini. Silahkan asatidz bisa buka. Filenya udah di share Ustaz. Bisa di share ya. Ini karangan ulama Suriah. Beliau anggota dari Markaz Tadabbur Al-Alami Internasional dan sudah ditahqiq. Jadi hadis-hadisnya itu sudah ditahqiq oleh, barangkali kalau antum dengar nama ini sudah pada tahu ya, Syekh Mahir Fahal, salah seorang ulama besar di bidang hadis. Beliau ahli di antara sekian pakar yang masih hidup. Beliau sangat senang memberikan takdim, pengantar untuk kitab-kitab, salah satunya kitab Syekh At-Tarifi ini. Misalnya di kitab Sifatus Shalah, beliau yang ngasih takdim.
Jadi tahqiq. Jadi kalau sekiranya kita ini teh hadisnya sahih atau tidak, apalagi kita tidak bergelut di bidang itu, kita serahkan saja sama ahlinya. Sudah lewat penyeleksian dari seorang ahli hadis yang bernama Syekh Dr. Mahir Fahal, salah satu ahli hadis dari negeri Irak. Hafizahullah taala, masih hidup beliau. Taib. Ada sukarelawan yang membacakan ini. Silakan. Nah, ada mic gitu. Ini Al-Arba'un At-Tadaburiyah ini terinspirasi dengan kitab-kitab genre Al-Arba'in. Jadi saya sedang menerjemah Al-Arba'in Al-Furusiyah. Jadi 40 hadis tentang olahraga Nabi. Itu 40 hadis. Termasuk yang paling terkenal itu Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis, walaupun dari sisi sanad, barang siapa yang mengumpulkan hadis sebanyak 40, kemudian dia mendapatkan begini-begini, secara sanad itu memang lemah, tetapi dari sisi amalan nggak apa-apa. Kita kumpulin beberapa hadis yang jumlahnya kebanyakan 40 hadis. Dan itu 40 itu bukan berarti pas 40 ya. Kalau Al-Arba'in Tadaburiyah 40 pas antum. Nanti akan dapati setiap tema itu ada 7 tema, nanti hadisnya itu ada 40 tanpa dilebihkan. Beda dengan kitab Al-Arba'in ya. Kitab Al-Arba'in kan jumlahnya berapa? Sudah hafal kan di kepala? Itu 42. 42 kan? Kemudian ditambahkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jamil Ulum wal Hikam. Sehingga jumlahnya menjadi berapa? 50 ya. Nah, kalau yang ini Arba'in itu betul-betul jumlahnya 40 aja, nggak ditambah, nggak dikurangi. Cuman perbedaannya itu setiap tema itu diberi satu ayat. Jadi diberi satu ayat. Satu ayat untuk tema mendengar, satu ayat tema ikhlas, satu ayat tema tentang tadarus, satu ayat tema tentang tadabur, satu ayat tentang tema amal. Dan masing-masing tema itu ada beberapa hadis. Oke. Hadis bab tentang ikhlas cuma satu misalnya. Nanti hadis tentang istima ada 3, hadis tadabur ada 7, hadis tentang tema amal ada 10 dan seterusnya, sehingga jumlahnya ada 40. Kalau sekiranya mau dihafal mengawai, walaupun saya juga belum hafal. Ini temanya tadaburiyah, padahal isinya bukan tadabur. Catat ya. Ini nipu, enggak? Tim jangan bilang begitu, nipu ke ulama. Syekh Aiman Khattab itu tadaburiyah itu intinya di tadabur kan. Walaupun nanti pembahasannya ada babul istima'. Yang pertama tuh babul ikhlas dulu, yang kedua babul istima'. Setelah mendengar nanti ada babu at-tadarus. Kemudian bab selanjutnya. Dan di antara hadis-hadis itu ada yang berbicara tentang tadabbur, Sekali lagi, intinya bukan bukan semuanya tentang tadabbur, tetapi coba sehingga beliau memberikan judul Al-Arba'in Tadabburiyah. Kalau nerangin tentang kenapa Ustaz nggak di Al-Arba'un tidak pakai marfu, mungkin para asatid lebih paham ya. Kalau sudah syarah Kafrawi untuk Al-Ajrumiyah, saya kira untuk Arba'un Mu'arba'in antum sudah pakarnya di sana. Arba'una hadisan fi maratibi akhdil Quran. Jadi beliau bicara tentang 40 hadis pas tanpa dikurangi sedikit pun, tentang maratib, tingkatan bagaimana kita mengambil faidah dari Al-Quran. Jadi bukan tadabur itu dari sekian sesi atau tahapan kita mengambil. Gak mungkin tadabur tanpa baca, gak mungkin tadabur tanpa tafsir. Ada orang yang, dah saya mah tadaburan sorangan, paham gak dengan mana itu? Karena tidak mungkin. Saya Profesor Toyar itu sangat Profesor Musaid Toyar, beliau ahli di markas tafsir yang menerbitkan Al-Mukhtasar fi Tafsir. Itu biasanya dibagi itu gratis ya. Beliau mengatakan la yumkinu an yakuna tadabbur illa bi tafsir. Tidak mungkin seorang mentadaburi tanpa tafsir.
Dan tafsir itu kata beliau, fahmu ma'ani al-ayat. Memahami makna ayat dulu. Nggak mungkin kita mentadaburi tanpa memahami makna terlebih dahulu. Anu penting mah tadabur weh. Berarti apa makna ayat ini apa gitu. Nggak mungkin. Baik, kita mulai dari hadis yang pertama ya. Ada sukarelawan yang membacakan. Oke. Mangga, silahkan saya siapa aja. Tolong dijaga adabnya ya. Kita yang belum punya wudhu silahkan punya wudhu terlebih dahulu. Yang bawa parfum silahkan parfumnya. Terima kasih ke si Ayu Dimas yang membekali saya parfum Madinah. Saya pakai hari ini. Dan yang dibaca bukan komik, yang dibaca bukan cuitan di Twitter atau X, dan yang dibaca juga bukan kutipan di WhatsApp. Ini hadis, sehingga kita benar-benar membaca dengan penuh khidmat dan ta'zim, penghormatan. Silahkan Ustaz kalau Ustaz yang membaca. Dan jangan lupa doain penulisnya masih hidup, hafizahullah ta'ala. Kalau sekiranya kita menemukan ulama yang sudah meninggal, kita bilang rahimahullah ta'ala. Dan apabila kita mendapati hadis Nabi SAW dari sahabat, kita taroddi, kita ucapkan radhiyallahu anhu. Kalau sekiranya bapaknya muslim, radhiyallahu anhuma. Kalau sekiranya buyutnya disebutin, kita sebutin radhiyallahu anhu. Saya belajar ini dari Profesor Zaid Abdul Karim. Beliau penulis Fiqhus Sirah, 2 jilid ya. Itu kalau asatid saya anjurkan baca ini. Beliau menghabiskan waktu 20 tahun lebih untuk mengajar sirah. Kata beliau, saya tidak akan pernah bosan. Kenapa? Oh, langsung dari awal. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini pentahkiknya. Paham. Langsung aja ke hadis yang pertama. Oke. Itu aja. Hup, atau begini ya, hup. Taib. Kata beliau, saya tidak akan pernah bosan untuk menuliskan atau untuk mengucapkan taroddi atau tarhim. Kalau ada sahabat saya tidak akan bosan saya bilang radhiyallahu anhu. Terus kalau ulama saya tidak akan bosan untuk mendoakan rahmat bagi beliau, rahimahullah taala. Apa susahnya gitu, ilmu mereka diserap gitu. Kemudian kalau dengar Imam Nawawi diam aja gitu, rahimahullah taala. Sebagaimana kita juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini matan jama'atu fi arba'ina haditsan mimma sahha. Mimma sahha itu tidak semuanya dari Bukhari Muslim, kecuali di kitab Umdatul Ahkam ya. Abdul Ghani Al-Maqdisi itu punya kitab namanya Umdatul Ahkam. Itu semuanya Bukhari Muslim. Itu lebih, kata para ulama, itu lebih selamat dari sisi validitas. Kenapa? Beda dengan Bulughul Maram. Bulughul Maram di sana ada hadis yang dhaif, di sana ada hadis yang ma'lul. Untuk Umdatul Ahkam semuanya diambil dari Bukhari dan Muslim. Kata beliau muttafaq alaihi. Satu hadis itu diriwayatkan dari Bukhari atau dari Muslim. Tapi pada kenyataannya terkadang beliau hanya ngambil dari hadis Bukhari aja, dan terkadang juga beliau ngambil dari Muslim. Walaupun secara umum hadis yang diriwayatkan oleh beliau itu dua-duanya diriwayatkan Bukhari dan juga diriwayatkan Muslim. Ini mimma sahha anin nabi fi maratibi al-akhdhi bil Quran. 40 hadis tanpa dikurangi. Pas dan tanpa dilebihkan. Dan semuanya sahih. Dan buktinya nanti akan di setiap hadis itu ada penjelasan tentang takhrijnya. Kemudian juga di muqaddimah, di pengantar sudah dijelaskan bahwasanya saudaraku Syekh Aiman Khattab sudah memilih dengan selektif hadis-hadis yang dicantumkan di kitab beliau. Kuteb mungkin ya, di kuteb. Kemudian wa harasu an ada al hadis al qarib al ibarah. Saya enggak nyari saya benar-benar perhatiannya enggak ke yang jauh gitu, yang deket-deket aja. Dan penjelasan juga mudah gitu ya, likai yashala hifdhuhu, supaya mudah juga untuk dihafalin. Mungkin ada beberapa hadis yang sudah kita hafal gitu, wa yantafi bihi wa ya'mal bihi. Dan ternyata tujuannya supaya dapat faidah aja. Kemudian juga untuk diamalkan. Jadi kalau sekiranya kita ngafalin hadis atau ngafalin ayat, pada akhirnya mah apa? Al-amal. Dan amal itu tentu saja didasari dengan sebelumnya itu paham dan tadabbur. Sehingga Syekh pengajar Masjid Nabawi itu
guru besar akidah di Universitas Madinah, Syekh Abdul Razak tuh bilang, kamu kalau baca Quran tuh jangan pengen nunggu akhir ayat gitu, kapan mau nikmatnya gitu. Kita seperti baca hadis ini ya, buru-buru gitu. Kita nggak dikejar waktu ya, insya Allah sambil nunggu adzan aja. Kalau sekiranya ada penjelasan nanti taklik sedikit kita sampaikan. Supaya apa? Supaya bermanfaat aja, nggak perlu banyak-banyak. Kemudian juga yang paling utama adalah untuk diamalkan. Silahkan Ustadz. Ini enggak. Baik, hadis yang pertama. Sebentar Ustadz. Wa man ta'amala hadhihi al-hadits allati waradat 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fil kalami wajada annaha laysat khassatan bihifdzil Quran. Ternyata kalau kita perhatikan hadis-hadis yang datang di Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak khusus untuk menghafal aja. Alhamdulillah hari ini kita nikmat ya, mesti disyukuri gitu. Setiap lembaga itu ada tahfidnya gitu, booming gitu ya, apalagi di bulan Ramadan. Tapi bukan juga iqamati hurufi wa tajwidihi, betul ya. Imam Al-Jazari itu bilang wal akhdhu di nazam itu, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu li'annahu bihi ilaiha anzala wa hakada ilaina wasala. Begitu. Dulu saya ditalar sama suka ditalar nih. Jadi betul ngambil Quran al-akhdhu bit tajwid itu mesti bahkan kalau urusan Al-Fatihah itu sampai jumhur mengatakan kalau imam bacaan lahannya parah banget udah ganti aja atau itizal ya, itizal. Misah wis sorangan gitu. Saking pentingnya. Tapi bukan hanya itu aja, wa taghani bihi faqat. Itu enak kalau kita diberi suara yang bagus lah. Saya dulu sama guru tafsir, masih ingat tuh, Dr. Abdullah Sibti. Itu kalau sudah selesai tafsir, beliau suka begini, Iqra ya Syam. Syam itu Abu Asamah yang suka murotalnya diputar, itu satu kelas mana? Iqra ya Syam gitu. Jadi sebelum menutup majelis, beliau suka meminta dibacakan karena memang bacaannya enak gitu. Jadi bukan tagoni saja, ya kita menikmati orang kafir diperdengarkan Al-Quran, apalagi bacaannya enak, amazing katanya, memberikan ketenangan. Bal saya jidu annaha ja'at aidan fil hasi ala tadabbur wa tafsir wa tadarus wal amal. Tapi juga kita dapati dengan banyak gitu ya, motivasi untuk pentadaburi, untuk tafsir dan juga tadarus, saling bahasa kita ya tadarusan ya, wal amal. Wa akhiran adu ikhwani wa akhwati ila tamassuk. Ustaz, boleh dibantu bil kitab wa sunnati sahihati wal amali biha zahiran wa batinan. Batinan ya. Zahiran wa batinan. Nah, sudah Ustaz. Wa taraka kullama khalafahuma min bid'atin aw ma'siyatin aw taqsirin. Kama usyiru ila anna hadzal kitab qad qasama ila abwab. Supaya paham dulu ya. Jadi mukadimah itu jangan dilewat. Mukadimah itu kayak peta kita menempuh sebuah perjalanan. Yang pertama hadis al-waridah fil ikhlas. Ada satu hadis. Lanjut Ustaz. Yang kedua istima'. Yang ketiga tilawah baca. Ini jumlah hadisnya beda-beda. Kemudian yang keempat hifdz. Ustaz, afwan. Yang kelima tadabbur, bab yang keenam tadarus, bab yang ketujuh 6. Berarti ada 7 bab. Masing-masing hadis itu berbicara tentang tema besar di bab masing-masing. Kalau sekiranya kita sempat sampai 40, alhamdulillah ya. Alhamdulillah 2 hari ini. Kalau sekiranya hari ini cuma 20, insya Allah masih ada waktu ya. Nyantai aja. Mangga Ustaz Ustaz Asep, Masya Allah ketemu lagi di sini. Ustaz mangga dibaca aja hadis yang pertama. Sebentar ya. Saya ikut mutun Masjid Nabawi sama Dr. Muhsin Abdul Qasim. Itu beliau sekarang lagi Bulughul Maram, Babu Siam. Sekarang sudah hari ke-15. Dan Zadul Mustaqni, Madhab Hamali ya. Ini nggak apa-apa. Intinya itu beliau baca, kemudian yang bacakan ada, kemudian beliau ngasih tali. Saya tidak bermaksud menyamakan, cuman nanti kalau sekiranya ada kata-kata yang mesti dijelaskan, nanti saya ambil dari syarah
ulama yang lain di Markaz Tadabbur Alami di Suriah, syarah untuk beberapa, nanti saya share Pak, insya Allah nanti saya share. Kalau sekarang ada yang menerjemahin dan itu jadi jariah dicetak, alhamdulillah juga kita senang gitu. Begitu saja. Jadi Ustadz kalau nanti saya potong nggak apa-apa kan ya. Nah, kalau sekiranya ada kata-kata yang mungkin perlu dijelaskan. Tapi kalau sekiranya jelas semuanya ya nggak usah, kita lewat aja gitu. Mangga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu al-awwalu an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah. Sebentar Ustaz ya, ini masih jauh Ustaz. Jauh. Nah, hup. Dari atas dulu Ustaz. Itu setiap bab itu uniknya tuh beliau ngasih satu ayat dulu. Makanya Ustaz baca dulu Ustaz. Ustaz kan suaranya bagus, taghonni. Alaysa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan dari umat kami kalau enggak memperbagus bacaan Quran. Silakan Ustaz. Babul Ikhlas. Babul Ikhlas. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu-d-din حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Satu ayat. Saya sarankan kalau antum mau tadabbur ya, itu tafsir As-Sa'di, Taisir Karimir Rahman. Silakan. Saya tidak tahu ya sudah ada terjemah atau tidak. Taisir Karimir Rahman itu betul-betul taisir al-ismu al-musamma. Jadi namanya itu sesuai dengan kayak bukunya Ustaz Aceng tuh Al-Muyassar. Jadi doa mungkin ya, doa judul itu supaya memang belajar nahwu itu mudah. Sebagaimana juga beliau memberikan judul kitab tafsir beliau itu Taisir Karimir Rahman. Ya, memudahkan tafsir kalamun Mannan. Jadi silakan nanti kalau berkaitan dengan ayat-ayat saya sarankan untuk baca Taisir Karimir Rahman karangan Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Yang kedua yang kontemporer, Profesor Sulaiman Al-Lahim. Profesor Sulaiman Al-Lahim namanya Aunur Rahman. 24 juz amma itu jilid yang ke-24 tadi saya baca. Jilid yang ke-25-nya itu Fihris, daftar isi. Saya nggak tahu apakah sudah diterjemah atau tidak. Namanya Aunur Rahman. Saya Syekh Sulaiman Al-Lahim, guru besar tafsir. Masih hidup, hafizahullahu taala. Baik. Itu mungkin tafsir yang paling kontemporer ya. Aunur Rahman 25 jilid. Taisir Karimir Rahman satu itu. Yang kedua silakan kalau memang tidak terbiasa dengan bahasa Arab dicari saja terjemahnya, mudah-mudahan ada. Kelihatannya Aunur Rahman belum ya. Karena baru 2 tahun kemarin terbit. Ustaz silakan Ustaz. Hadis yang pertama. Al-haditsu al-awwalu an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innamal limri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Muttafaq alaih. Hadis ini penjelasannya mudah didapatkan karena Imam Bukhari memulai kitab sahihnya dengan ini. Termasuk juga Arba'in Nawawiyah memulai hadisnya dengan ini. Termasuk An-Nawawi di Riyadhus Shalihinnya hadis ini nomor 1. Saya
ingin ngambil faidah dari Al-Hulal Adz-Dzahabiyah. Dulu sempat belajar ke penulisnya Dr. Mansur Sokub, salah satu imam di Saudi sana, di program An-Nama Ta'limi 2000 berapa ya 15 itu kita menamatkan 13 kitab selama 6 bulan. Salah satu kitab yang dipelajari itu Arba'in dengan syarahnya beliau ini Al-Hulal Adz-Dzahabiyah syarah Arba'in Nawawi. Bagi para asatid mungkin yang ini sekarang itu sadamlan banyak kesempatan itu. Jadi banyak link-link yang bisa kita manfaatkan, walaupun bisa jadi kita secara offline tidak bisa ketemu, tapi secara online terbuka lebar. Modalnya apa? Bahasa Arab aja gitu. Jadi walaupun tidak aktif tapi modal bahasa Arab itu sangat penting. Hadis ini hadis gharib. Para ulama mengatakan jangan cari-cari hadis yang gharib. Hadis gharib itu dari hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, diriwayatkan lagi oleh satu orang, diriwayatkan oleh satu orang, gharib. Dan kebanyakan hadis gharib itu hadis yang dhaif, kecuali hadis ini. Di antara sekian hadis gharib yang sahih itu adalah hadis ini, hadis diriwayatkan oleh Umar bin Khattab sendirian tanpa ada teman dari sahabat yang lain. Boleh enggak? Ya boleh aja. Berarti Umar bin Khattab dapat nikmat rezeki untuk mendapatkan hadis ini dari Nabi SAW. Enggak usah syirik lah. Sebagaimana Syiah syirik Umar bin Khattab di Jahannam gitu. Lalu ini diriwayatkan juga oleh Alqamah bin Waqqas satu. Kemudian diriwayatkan juga oleh Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Nggak ada lagi yang lain. Saya ke Ustadz ke ini, nggak ke yang lain. Kemudian diriwayatkan juga dari Yahya bin Sa'id Al-Ansori, nggak ke yang lain. Satu dari sahabat, kemudian tabi'in, kibaru tabi'in, atba tabi'in. Setelah itu baru meriwayatkan banyak. Unik ya. Ini gharib namanya. Kalau yang belajar Baikuni ini termasuk kategori gharib. Dan kebanyakan hadis-hadis gharib itu hadis yang dhaif. Atau seorang lain nanti dibawaan gitu. Betul nggak? Ada satu hadis yang diriwayatkan tuh sama sahabat 5 orang, 10 orang, 20 orang. Ini seorang Umar bin Khattab bungku. Nulain ke mana? Pertanyaan kan? Tapi kita tidak boleh memulai dengan suudzon. Bawa-bawa, nah jangan gitu. Apalagi Umar bin Khattab, orang yang dibunuh, wafat syahid fisabilillah oleh orang Majus, Yahud. Ini hadis yang gharib. Tetapi hadis ini sahih, buktinya apa? Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya dan juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Penjelasan panjang lebar silahkan dibaca di Al-Minhaj. Al-Minhaj syarah Imam Nawawi ketika beliau menjelaskan tentang jalur periwayatan hadis ini. Jalur periwayatan hadis ini. Ada beberapa yang ingin disampaikan, bahwasannya kenapa harus memulai dengan hadis ini aja khusus ini, kata beliau, tanbihan litolibi ala tashihin niyah. Imam Bukhari kenapa mulai dengan hadis ini, Imam Nawawi kenapa harus mulai dengan ini. Ini kitab Al-Arba'in Tadaburiyah juga mulai dengan hadis ini, tanbihan litolibi ala tashihin niyah, supaya jadi perhatian bahwasanya yang pertama kali itu urusan memperbaiki niat. Pak, asatid semua, kita baca hadis yang pertama kali tersungkur di neraka itu siapa? Bukan orang bodoh, bukan orang yang nggak bisa baca Quran. Alim. Dia Qurannya bagus, hafalannya bagus. Kadzab tak bohong kamu. Liyuqalu annaka alim. Ternyata engkau baca Quran, bacaannya bagus dan seterusnya, engkau hanya disebut qari. Atau yang bersedekah, engkau hanya ingin disebut sebagai orang dermawan. Bukan ahli ini, Pak. Ini Ustaz, ini ahli ibadah semua ini. Yang ketiga, di dalam hadis sebutkan orang yang berjihad. Kamu bohong. Allah sampai bilang kadzabta, kau dusta. Kau ingin disebutkan jari, orang yang pemberani. Maka wajar koleksinya. Pak, yang bodoh mah nggak bakalan sombong, Pak. Orang bodoh, itu nyawa baca Quran ini orang mah teu bisa, amain gitu. Biasanya yang
masalah di niat itu orang yang ahli ibadah, sahibul ilmi, orang yang punya ilmu, syahid fisabilillah, kemudian juga orang yang rajin bersedekah. Adapun orang maksiat mah nggak ada urusan ikhlas, malah ikhlasan, nggak ada babilas itu. Babilas itu bicara dengan setiap amalan. Maka Syekh Abdurrahman bilang, kalau sekiranya aku, Imam Bukhari bilang, laisa fi akhbarin nabi syai'un ajma wa agna. Tidak ada yang lebih komprehensif dari hadis Nabi SAW, wa aktsara faidatan min hadal hadis, dibandingkan dengan hadis ini. Sehingga beliau mencantumkan di hadis yang pertama. Lah gampang lah niat. Oh justru itu, ma'alatu syai'an asyaddu minan niyah. Itu ulama besar yang bilang, tidak ada urusan yang paling berat kecuali urusan niat. Dan Nabi memberikan contoh di hijrah. Bukan berarti di Quran mah nggak ada. Ini namanya yufidu al-mithal, la yufidu al-hasr. Jadi kalau ada contoh itu bukan berarti membatasi urusannya di hijrah aja kalau ikhlas teh, bukan. Ini dalam kaidah disebutkan kalau zikrul amthila la tufidul hasr. Menyebutkan contoh itu tidak harus kemudian maknanya membatasi. Ustaz ini mah hijrah doang. Iya hijrah doang. Apalagi kalau kita, dan ini hadis dikenal dengan hadis muhajir Ummi Qais. Syekh Dr. Mansur Sokub beliau menyebutkan ini hadis dikenal dengan hadis orang yang hijrah karena hendak menikahi Ummu Qais, dan ini penisbatan yang keliru. Kan kita mah sering apa namanya? Ini hadis teh sababun nuzulnya karena ada seorang sahabat yang ikut hijrah ke Madinah karena dia ingin menikahi Ummu Qais. Silakan kamu nikah sama saya, tapi kamu ikut hijrah. Lalu dia ikut hijrah. Ini nisbat yang tidak ada hubungannya sama sekali. Yang pertama itu ya. Jadi Syekh Mansur Sokub, dan beliau menukil beberapa pendapat ulama yang menyebutkan bahwasanya nisbat, termasuk Ibnu Hajar, penisbatan ini walaupun li syuhrati walaupun populer, tapi penisbatan ini bukan sababun nuzulnya, bukan itu gitu. Ya, kan biasanya kita suka dengar ya. Ini hadis ini muncul karena ada kisah seorang laki-laki yang hijrahnya itu karena memang ingin menikahi Ummu Qais, sehingga kita kenal dengan muhajir Ummi Qais. Itu faedah yang saya dapatkan dari beliau. Kemudian pernyataan yang pertama, innama itu hasr. Tidak ada amal tanpa niat. Jadi kalau ada amalan yang tidak disertai niat, eta mah ngalindur. Nggak ada itu amalan yang tanpa ada niat gitu. Dan mentaklib sebuah amal tanpa niat itu taklib ma la yutok dalam usul fikih. Itu membebani sesuatu yang tidak mungkin. Paham? Jadi kalau ada amalan yang tanpa niat, kecuali nanti pembahasannya di fikih itu pembahasan izalatun najasah tanpa niat kalau Abu Hanifah. Lah, misalnya orang teu bake niatnya jauh bersih sorangan. Emang niat ngebersihan ente tapi bersih sorangan akan baik eta mah. Nanti pembahasannya beda lagi. Tapi secara umum itu setiap amal nggak mungkin tanpa ada niat. Makanya tabitun niyah menurut jumhur malam hari, malah dalam hadis di Bulughul Maram, man lam yubayyit asyam, barang siapa yang tidak mentabit, tabit itu meniatkan tabit di malam hari, pala siamalah. Silakan dibaca di Bulughul Maram. Kalau sekiranya dia tidak mentabit, jadi tidak menyatakan niat, itu nggak ada saum gitu, nggak ada saum. Atau gimana dia harus dikodoin. Saya Muhsin, pengajar Masjid Nabawi, ketika di awal-awal ketemu dengan desi itu, beliau mengatakan, maka ada dua. Satu, kalau kita sok kaberangan wae, niatin secara umum aja. Saya di awal Ramadan, saya niat sampai akhir nanti mau puasa gitu. Gitu. Ini namanya tabiat niat sapaket. Paketan gitu. Jadi karena ada saatnya saya pernah bangun, termasuk juga istri. Ma, terus adan, punten jauh nyungkeun dia punten. Naon kitu? Naon kitu punten? Terus adan cenah. Bawa adan awal cenah. Bukan adan subuh.
Ya Allah, sampai pernah katibraan gitu. Dugi kata ya tegugah. Maksudnya lewat gitu. Teu saum. Alhamdulillah ada pendapat yang maksudnya ini apa ya? Rahmat apa? Khilaf para ulama itu rahmat gitu. Imam Malik menyebutkan enggak sah itu. Kalau sekiranya dia harus mengkodok. Puasanya harus dikodok karena man lam yubayit asyam fala syam lahu. Tapi ada pendapat ulama yang menyebutkan sudah dipaketin aja. Dipaket hematnya. Jadi awal puasa kita puasa sampai akhir gitu. Kecuali memang ada kondisi di mana kita berbuka ya. Qadarullah ya. Hari ketiga saya bocor. Itu diniatin dari awal gitu mau puasa, tapi ternyata di perjalanan bocor. Itu pengalaman saya ceritain sama Dimas lah. Tahun ini bocor di gudang Alfamart di Raja Mandala. Tidak terlupakan saya bocor di gudang Alfamart. Sudah tidak kuat, berat gitu ya. Yuk, ngucur terus. Duh enggak kuat, Mbak. Saya minta izin buat masa yang jenggotan bocor gitu. Saya pakai ini apa? Sal umroh lagi. Sal umroh itu. Pak, masa mau bocor? Saya sakit, Pak. Oh, sakit. Masuk aja ke gudang. Masuk aja ke gudang. Sampai sekarang masih ingat itu. Gudang Alfamart Raja Mandala itu, kenangan itu yang tidak bisa dilupakan. Nggak mungkin ada amalan tanpa niat, kecuali nanti pembahasannya di izalatun najasa. Silakan dibuka. Pembahasan yang bagus di Sahih Fiqih Sunnah Abu Malik Kamal. Itu bagus, beliau menjelaskan tentang konsep apakah kalau sekiranya butuh niat dalam urusan termasuk izalatun najasa itu perlu. Bapaknya gujubar weh pas itu pas misalnya tadi gujubar gitu, terus pada peuting nantos apaan dongengna sanes dongeng nanya kan wangian malam Ramadan mah kan nggak apa-apa ya, maksudnya hubungan suami istri jo gujubar asa jolang teu inget yen urang teh tadi nama rek mandi biasa we gitu, dan ini sebagian ulama mengatakan mandi deui da kudu tuh deh niat. Tapi pembahasannya bukan di sini ya. Nanti pembahasan lengkapnya silakan, saya tadi sebutkan Sahih Fiqih Sunnah Syekh Abu Malik Kamal itu menjelaskan panjang lebar tentang urusan ini. Bagus beliau itu. Setelah menjelaskan beberapa pendapat para ulama, itu beliau menjelaskan tentang bab khusus izalatun najasah. Enggak ada itu. Enggak ada amal tanpa niat. Wa innamal limri'in, dua itu, alaihi walahu. Bagi seseorang itu siksaannya atau pahalanya tergantung niatnya juga. Pak, bisa saya batuk ya? Ustaz, saya batuk. Ustaz terus nikah aja. Oh belum. Ustaz dia, istri ngalingkung, doraka Ustaz. Gitu. Ka istri gitu, ngadeheman istri gitu. Karena niatnya nya sugan we aya meureun gitu tah. Jadi dehem itu bisa jadi alaihi dosa buat Ustaz, lahu, dan bisa jadi berpahala juga. Bisa juga berpahala. Begini. Kita tidur siang biar tarawih nggak ngantuk, sudah itu luar biasa enaknya Islam gitu. Sare wae jadi pahala daripada ngomongin batur, mending sare. Sok sanaon hadis dhaif tentang tidur itu naumus shaimi ibadah. Itu satu ulama saya cetak itu ngumpulin hadis-hadis dhaif tentang puasa, salah satunya tentang itu. Beliau panjang lebar itu. Tapi pada kesimpulannya beliau bilang gini, daripada ngomongin batur ngesare, ngamalkeun hadis dhaif lain menghindari dosa. Daripada scrollan nu teu pararogu, scroll nepi ka beak waktu, enggak sih mending sare mau dosa. Begitu. Kenapa Ustaz? Iya, daripada dosa. Nah, limrin itu lahu wa alaihi. Dia bisa jadi dosa tergantung niatnya. Tergantungnya ngadehem oge. Bisa jadi dosa. Niatnya apa? Oke. Faman kanat, lalu Nabi ngasih contoh. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasul. Itu hijrahnya juga ke Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibu aw imra'atin yankuha. Ini Pak hebatnya tuh. Ustaz, fa hijratuhu ila ma hajar. Enggak disebutin. Fa hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankuha. Enggak disebutin. Ini dalam balaghah itu namanya tahqir. Saya dapat faedah dari Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ashinkit. Beliau buka Akademi Sinkit di Uni Emirat. Hari ini
beliau bahas tentang maharimul lisan. Itu beliau bilang begini di Zubdatul Balaghah, itu beliau bilang ada sesuatu yang tidak disebutkan. Naon cing? Dianggap sepele itu, rendah itu. Jadi lisan kita jangan sampai menyebutkan itu. Saking apanya? Saking buruk dan hinanya. Ini namanya. Jadi nanti kalau belajar balaghah ya ada az-zikru wal hadzf. Ustadz, kalau Ustadz itu nyebutin orang, dua kemungkinannya. Geuleuh, disebutin wae geuleuh teh. Kemungkinan yang kedua apa? Cinta, bogoh. Termasuk juga hadzf. Ada saatnya tidak disebutkan itu apa? Heuda geuleuh. Dan itu geuleuh paling kuat, zam. Zam itu paling kuat ya. Jadi kalau tidak disebutkan, orang yang menyebutkeun oge tah. Itu kalau bahasa saya. Nabi juga ini kalau bahasa saya ya, menerjemahin bahasa Nabi. Lah, tong disebutkeun. Nabi tidak mengatakan begini, fa hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha. Betul? Apa itu? Itu namanya hadzf. Silakan ada 8 faidah hadzf. Jadi ada yang dibuang, ada yang disebutkan. Bahkan ada yang buang bahkan ada yang disebutkan itu takror. Eta keneh disebutkeun teh. Padahal lafadzna eta keneh. Apa enggeus? Nanti pembahasan di al-hadzf wal dzikr. Ini hadzf, enggak mau ini. Kata para ulama litahkir. Enggak usah disebutin lah urusan hijat, urusan awewe mah eta mah entokeun. Maka Nabi bilang dengan ringkas, mahajaro ilai. Betul? Ada yang senang balaghah, belajar balaghah di sini. Itu ada pembahasan tentang hadzf wa dzikr. Itu saya Shinkit ketika beliau jelasin Zubdatul Balaghah, beliau mengatakan, orang kalau sudah geuleuh mau disebutkan karena malah kalau Anda nyebutin nama itu, jempe geus mau ngadenge geus jempe embung. Betul enggak? Saya enggak mau denger itu. Fajratu ila mra'atin yankiha au ila dunya yusibuha. Enggak mau Nabi, enggak mau sebutin. Saking apa? Saking rendahnya kalau sekiranya hijrah itu dilakukan karena motivasi wanita atau karena motivasi dunia. Silahkan rujuk syarah Syekh Utsaimin ketika bicara tentang hijrah ini. Riyadhus Shalihin, syarah Riyadhus Shalihin beliau. Dan ini nomor 1, hadis ini nomor 1. Beliau sebutkan bentuk hijrahnya kayak gimana gitu. Hijratul amil, hijratul amal, hijratul makan. Beliau sebutkan secara lengkap. Hijrah itu cuman bukan tempat doang, bisa jadi ngihijrahin jelema. Jeung si eta mah urang jadi kabawa ngagodin, udah tinggalin itu hijrah. Yang mun jeung ieu urang kabawa soleh, jeung si mah urang tahun kamari kuat mah ngagodin. Hijrah itu hijratul amil. Dan ini paling penting. Kata Nabi, innamal muhajir man hajara man ahlan. Bisa jadi pelakunya, bisa jadi amalnya. Di samping hijrah tempat. Jadi lemur lolobana tidak membuat kita lebih dekat dengan Allah. Lah geus tinggalkeun boga duit mah meuli deui we komplek gitu. Atau borong komplek eta kabeh. Hanya mudah-mudahan Ustaz. Tabah. Gitu. Jadi ieu teu bisa dicarek ning naonnya atau saya pindah. Oke. Ini yang pertama asasnya. Jadi perbaiki dulu itu setiap kita melakukan aktivitas apapun. Makanya di syarah Riyadhus Shalihin itu Syekh Utsaimin bilang, ihdurun niyah. Dan ini yang paling berat. Dan ini memang yafutuhu al-abid katanya. Sering sama orang ibadah itu lewat. Padahal kadang sesuatu ibadah yang bukan ibadah, yang mubah aja dapat pahalanya itu karena ini punten nih mah. Jual habak-habak we jeung istri teh. Entong kitu atuh. Sok niatkeun muncul peradaban dari ranjang. Itu kan Umar itu. Saya niatkan. Ini bukan untuk kesenangan saja, syahwat saja, tapi ingin muncul dari rahimnya dia orang yang soleh, orang yang memamurkan agama Allah. Itu habak-habak gitu. Atau niatkeun supaya muncul dari keturunan dari kita. Itu. Nya, sajen ada satoge bisa eta nya, atuh naon beda jeung sato lamun ngan saukur sarua kituna mah. Hanya sebatas buang hajat saja tanpa ada niat. Aduh lebar eta. Niatkeun ieu budak jadi ulama, ieu budak jadi niatkeun heula sampai kitu teh.
Lamun sakirana can niat sok niatan deui gitu. Nantinya maksudnya aduh Ustaz tekan niatan eta ieu budak teh kudu jadi ulama gitu niatan. Betapa banyak para ulama menyebutkan Allahumma qawwi dzakari fa inna li fihi salahun li wali nafsi walidini. Coba anu budak ngora pun mah ini yang pada nikah semua ya. Sampai doanya ge cingkuatkeun ya Allah. Cingkuatkeun eta parabot ya Allah. Cingkuatkeun mas atuh ating ngolepak terus mah gimana rek kumaha rek nyieun peradaban lamun sakirana ngolepak terus. Punten nya. Porno ini bukan Ustaz. Saya bicara tentang kibarut tabiin yang doanya Allah maka kalau enggak kuat saya ini kemaslahatan buat agama saya. Dan nanti akan tumbuh generasi yang kuat. Gitu. Sok niatkeun gitu. Jadi urusan yang sepele aja kenapa kita makanya Syekh itu bilang ya futuhul abid. Banyak orang yang ahli ibadah tapi dia enggak hadirkan niat itu. Justru yang yu'azim al-ajr itu di niatnya itu. Tak urangnya anaknya ti Ustad DKM ngawarsan. Ya Allah, kalau ada ilmu yang berfaedah dimudahkan. Kalau enggak saya ria tong we geus ulah senang ngomong, bisa ngomong. Nah, itu yang mesti kita jaga karena niatnya yang paling berat. Apalagi kita para asatid ya atau para qori yang imam biasa sorangan oge pondok ai jeung umum jadi para ranjang. Bukan ke ini, saya sebagai imam dan akan merasa kalau sekiranya jamaah banyak kemudian lemah semangat ketika jamaah satu orang dua orang. Itu tanda keikhlasan. Asa teu semangat lamun aing ngajamaah ge ieu hiji ieu deui cing jamaah nu lain teh. Si kukut dan itu berat. Saya leres karaos. Kalau asatid itu terasa itu. Kalau sekiranya jamaahnya banyak kemudian semangat kan. Bukankah itu mencederai keikhlasan? Lanjut Ustaz. Ini sebetulnya satu hadis teh pengen ini ya, tapi saya akan sebutkan beberapa referensi aja. Silakan referensi yang tentang ini di Hulal Adabi atau di setiap syarah arba'in. Alhamdulillah saya punya 15 syarah arba'in. Kalau mau pinjam silakan, tapi dibalikin deh. Sengaja kenapa? Ternyata dari setiap kitab itu ada faidahnya yang tidak bisa saya dapatkan. Guru saya di Zad Academy namanya saya Soleh Munajid. Faqallahu asroh. Semoga beliau dibebaskan. Sekarang juga masih di penjara. Ini penjara. Saya Soleh Munajid itu beliau ke karang kitab Arba'in. Bagus itu. Bagus. Termasuk juga Syekh Sultan dari Qatar, beliau mengarang Al-Qawaid wal Fawaid. Beliau mah ngarang ngumpulin kaidah-kaidah dari hadis ini apa, faidah dari hadis ini apa, dikumpulin. Bagus itu. Untuk kita yang pengen parasmanan lebih cepat gitu ya. Jadi itu masak geula, wah, imah lamun tuang mah langsung dituang gitu tah rawas. Silakan dibaca Al-Qawaid wal Fawaid syarah Arba'in. Oke. Ustaz mangga yang kedua. Mohon maaf nanti saya sebutin referensi aja. Yang kedua Ustaz, syarahnya beliau sedikit. Tapi saya yang lebih panjang itu dari Syekh Abu Ishaq. Nanti saya share. Abu Ishaq itu nanti beliau mensyarah, tapi juga tidak banyak, sedikit-sedikit gitu. Syarah beliau begini: wa huwa haditsun 'azimun yadullu ala ahmiyatiha wa makanatiha. Wa anna ajral mu'mini yatadha'af ala idhami niyatihi. Bisa jadi berlipat-lipat itu bukan karena banyaknya. Saya betul-betul baca kaget itu. Seorang imam Abu Bashir dibaca, ditanya itu, bagaimana amalan dulu? Mereka tuh dikit. Ya maluna qalilan wa yujaruna katsiran. Hebat itu. Urusannya apa? Niat. Jadi kenapa mereka teh amalnya teh dikit tapi ganjaranna teh loba? Ai dibandingkan jeung urang mah nya loba amal mereka gitu. Tapi coba ini jangan bandingkan dengan kita. Ini Imam Abu Bashir itu bilang pada saat itu ya'maluna katsiran wa ya'maluna qalilan wa yu'jaruna katsiran. Mereka itu amalnya dikit. Ai dibandingkan yang orang mah loba itu. Wa yu'jaruna katsiran, tapi kalau ajarnya itu sangat banyak. Coba, kenapa? Urusan niat. Fikun niat ya. Saya punya kitab bagus disertasi ini, Profesor Sulaiman Ashkar, Azhar. Itu tentang niat. Saya punya terjemahannya. Ini mah ada terjemahannya. Silakan ini dirujuk. Itu beliau itu
tentang disertasi urusan niat. Pokoknya nama bab niat 2 jilid. 2 jilid itu tentang niat. Pembahasan tentang niat pokoknya. Apa yang membatalkan, apa yang membuat istimewa dari sholat. Namanya Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Setahu saya beliau setelah meninggal. Ya, silakan dibaca itu. An-niyat. Nah, lanjut Ustaz, nomor hadis nomor 2. Sekarang kita masuk ke bab istima'. Lanjut Ustaz. Punten ya Ustaz. Ustaz yang pahala loh. Niatkeun ngabantos nusanes. Babul istima'. Mangga Ustaz. Babul istima'i. Qala ta'ala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang saya baca, Syekh Sa'di itu bilang hadza amun. Ini am fi shalah wa fi ghairi shalah. Alas ya. Mun aya nu ngaos, urang teh kudu jempe. Dalam kondisi di luar salat, apalagi di dalam salat. Nanti pembahasannya ini nanti termasuk apakah makmum baca Al-Fatihah pada saat si imam baca. Menurut ayat ini Abu Hanifah bilang mutlakon, jempe siapa pokok nama. Abu Hanifah punya pendapat al-insat wal istima' wajibun mutlakun. Jadi kata Abu Hanifah, ieu wayahna pokona mah ngadengikeun eujeng jempe nalika imam maca naon bae oge, termasuk Al-Fatihah. Tong maca mutlakon dengan hadis qiraatul imam qiraatul mamum. Madzhab Syafi'i mendoibkan hadis ini. Karena hadis Bukhari menyebutkan la sholata illa bi Fatihatil kitab. Oke, saya tunjukkan aja ya. Pembahasan tentang ini yang lebih pertengahan Imam Malik. Lamun dijaharkeun jempe ngamalkeun ayat ieu. Sorry Imam Malik. Lamun imamna maca dijaharkeun jempe. Tapi lamun imamna sir sok baca. Nu ieu diamalkeun hadis nu itu ge la sholata illa bi Fatihatil kitab dina Bukhari itu diamalkeun oge. Saur Imam Malik. Pendapat madzhab Syafi'i Al-Fatihah itu wajib, termasuk pendapatnya Imam Bukhari. Dalam kitabnya Juz'un Minal Qiraah. Kata beliau, hadis ini menjadi dalil Al-Fatihah mau sama imam atau tidak, pokoknya mah dibaca. Kumaha tuh ngadangukeun anak? Alan nadeb dangukeun. Bukan berarti menyepelekan ayat iya, bukan. Tapi alan nadeb. Nadeb itu naon? Sunnah aja kalau mendengarkan. Tapi pada saat Al-Fatihah itu dia harus baca. Kenapa? Dengan hadis Bukhari itu. Kitu geuningan ulama mah tong suudon misalnya unaon jempe qiraatul imam. Oh mah ada Abu Hanifah eta. Silakan baca di Syekh Wahab Az-Zuhaili di Fiqhul Islam Adilatuh. Itu beliau jelaskan walaupun tanpa tarjih. Maksudnya tarjihnya tidak terlalu jelas gitu ya. Intinya beliau menyebutkan pendapat yang populer dari tiga pendapat. Asatid mana ya? Maca Al-Fatihah mangha sok tong ngeribut lah. Ngeribut pokoknya mah dua nana salat dengan imam yang sama gitu. La'allakum turhamun. Kata Syekh Sa'di, ini berlaku untuk salat dan juga di luar salat. Ala makanatihi, tapi tergantung kepada posisinya. Ai urang keur di jalan aya nu ngaji jo. Akan kudu ngadenge heula, hayang menang rahmat turun sia cicing. Eureun urang teh, pan urang nek buka di imah. Tak tidak ala makanatihi. Emang umum tapi ala makanatihi. Urang keur naon ieu? Ayeuna keur itikaf. Kita tidak punya aktivitas, ada yang baca, dengerin, itu betul dengerin. Tapi kalau ada aktivitas yang lain, itu tidak sampai wajib. Kalaupun mau berhenti dan mendengarkan, silakan. Alamakani catat. Satu umum, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, tapi alamakanati tergantung dia posisinya. Bisi kieu, ente ieu wajib. Mung menang rahmat, cicing eureun lah kabayang eta nu rek turing ka Ranca Buaya geus dipegat di Cibeudeuy. Aya dina ieu nu ngaji Quran abot teh kitu mah. Begitulah ulama menjelaskan. Silakan saya sebutkan dari awal. Coba apa bedanya istima dengan insot? Kullu man yastami la yansit. Tidak semua yang mendengar itu insot. Insot itu ma alghaw. Dia ma alqa sam'a. Dia itu sambil juga kalau belajar sorof ya,
Ini wazannya juga sudah jelas itu. Kaidah sharaf kan begini, ziyadatul mabna, ziyadatul mana. Beda Ustaz kalau kita ngomong sami'a mendengar dengan istama. Huruf nang lebih loba sehingga ulama tasawuf itu bilang ziyadatul mabna ziyadatul mana. Kalau ini sin mim ain ya cuma dengar doang. Ustaz nyarios siga awewe genenya yang ngomong kumaha eta ngadengena itu ieu nyaritakeun gitu. Sami'a eta teh. Tapi kalau fokus dia istami ma'al juhud karena mabnanya juga bunyahnya beda dari sisi sorob itu. Wal insot ini kata Sya'adi itu dia menyimak dalam tanda kutip ya, bukan hanya menyimak untuk memahami dan mentadaburi. Hasil akhirnya mengamalkan. Itu insot. Makanya di ini Ustaz di surat Al-Jumu'ahnya coba Ustaz diawaskan ayat-ayat terakhir. Nah, fastami'u lakum wa ansitu. Ya, coba Ustaz tentang selesai ketika khutbah itu Al-Jumu'ah. Itu ada tentang mendengar dan diam. Jadi kamu berarti naon cing? Mampu mau lapan naon? Wah nunutan mah geus teh asup Jumatan tuh mah. Geus teh asup Jumatan atuh. Naon? Da kudu disimak, dipahami, hasil akhirnya untuk diamalkan. Lamun ditanya ke, sok ayeuna naros ayeuna Jumat kamari pembahasan naon? Jumat kamari pembahasan naon sok? Berarti teu insot eta teh. Saya mah apal Jumat kamari, da urang khotibna. Jumat kemarin tentang naon? Jumat kamari. Karek oge sabar hari, teu acan 7 hari. Sok tentang naon? Teh nu kainget pisan? Oke, enggak apa-apa, sok. Tah siga kitu. Insot itu sudah dipahami kan untuk diamalkan. Kalau sekiranya lupa atau sekiranya tidak paham apa yang ini, rek ngamalkeun naon urang? Cek saha ieu teh? Cek imam tadi oge. Kieu itulah insot. Maka rahmat ini dua, istima wal insot. Ini teh dua prasyarat yang enggak mungkin kita dapat rahmat kecuali dengan syarat istimanya iya, insotnya iya. Ilqa as-sama wal fahma li ajlil amali bihi. Untuk dia ya mak. Silahkan saya ulang sekali lagi. Taisir Karimi Rahman bicara tentang ini. Untuk pembahasan fikihnya tadi silahkan rujuk madhab para ulama tentang apakah harus dibaca atau tidak. Itu saya unik gitu ketika baca. Oh jadi sunat. Kenapa? Ada yang lebih penting apa? Urusan sahnya sholat. Wa haula yudhaifuna al hadis qiraatul imam qiraatul ma'mum. Sebagian ulama Syafi'iyah menganggap hadis yang dijadikan patokan umdah oleh mazhab Hanafi itu hadisnya dhaif. Hadis Bukhari jadi umdah, pokoknya Fatihah lamun geus baca oge imam geus baca, enggak, itu hadisnya dhaif. Amalkeun ieu. Kumaha ngadekeunna? Ke geus baca eta ngadenge deui. Dan itu pun masuk kategori nadab, sunnah. Karena ini Al-Fatihah. Al-Fatihah, anu lain mah teu kudu. Misalnya kieu, imam maca qul huwallahu kan teu dibaca deui qul huwallahu. Al-Fatihah mah kan dibaca deui. Seperti itu. Silakan pembahasan dirujuk ke sana. Sad, hadis nomor 2. Supaya tamat 40. Al-hadits tsani an Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qawlihi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Al-Qiyamah ya. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة كان يحرك شفتيه فقال لي ابن عباس أنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. Luar biasa ya sahabat mah. Ana uharrikuhuma kama kana Rasulullah yuharrikuhuma. Kata Said, ana uharrikuhuma kama kana Ibnu Abbas yuharrikuhuma. Ini riwayat dengan praktek. Nabi kieu nyontohan, ku Ibnu Abbas dicontohan ka sahabat Said oge nerangkeun kieu tah carana teh. Ini nerangin dengan tamsil. Lanjut Ustaz. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma faqala Sa'id
أنا Huma wi kana syafatain. Syafatain teh non bibir ya, dua bibir. Beliau menggerak-gerakannya sebagaimana Nabi dulu dengan Jibril bergerak-gerakan. Ibnu Abbas nu ngadangukeun digerak-gerakeun. Ibnu Abbas ka Said oge meraktekeun siga kumaha biar lebih jelas kan. Kalau dengan praktek. Lanjut Ustaz, faida. Fa anzalallahu ta'ala la tuharrik. Ini surat Al-Waqiah. Ya, surat Al-Waqiah ini. Mangga Ustaz. فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. Bukan ongko Ustaz. Kalau haroko mah ngaduruk atau harroka menggerakkan. Ini Pak. Tuh, saya dulu waktu ngejelasin tuh. Gitu. Siga urang we non komat kamit gitu. Sanes komat kamitnya komat kamit mah siga maca jampe. Itu aja gerakan. Gitu. فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه في صدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. Apabila sudah kami bacakan, Jibril bacakan, kamu ikuti. Jangan lagi dibacain, itu diantara ada talaki ya. Itu Syekh marah itu. Istri saya cerita, itu beliau istri saya 1 tahun ikut ke talaki dengan Syekh dari Palestina, perempuan. Itu ada yang talaki, kemudian dikoreksi, diam kamu, dengerin dulu saya sebelum diulang lagi bacaan yang benernya. Itu diantara adab talaki itu ya. Jadi dengerin dulu, koreksinya apa gitu. Seperti itulah. Jibril dulu, diam dulu. Jangan don. Tong rusuh, dan kege kami yang punya tanggung jawab untuk membuat kamu hafal. Kalau kami sudah baca baru ikuti. Silakan Ustaz, dilanjut. Qala fastami' wa absir. Thumma inna 'alaina an taqra'ahu qala fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataahu Jibril istama' fa idza inṭalaqa Jibril qara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kama aqra'ahu. Rawahu Muslim. Fi sahihi babul istima' qira'ati al-juz' al-awwal as-safhah 30 salasumia wa salasun. Syarahnya Ustaz dibaca. Syarahnya dikit. Syarahnya dibaca. Qala Lais Ibn Sa'ad. Marrahmatu bi asra'i minna ila syai'in ila mustami'il Quran. Alangkah cepatnya rahmat itu turun kepada orang yang mendengarkan Al-Quran. Jadi, tapi tadi mustami juga dengan insot. Dan hadis yang disebutkan oleh Syekh Aiman Khattab ini untuk menunjukkan Muhammad, kamu jangan ikut baca. Kamu hanya menyimak saja. Ini talaki pertama Nabi SAW dengan Jibril. Kamu pokoknya diam aja. Sehingga hadis ini dimasukkan oleh Syekh Aiman di babul istima'. Ini hadis yang pertama. Sebagaimana contoh Nabi nyimak dulu dengan guru siapa? Jibril pada saat Jibril membaca. Dan inilah yang disebut dengan talqin. Kalau ngajarin itu, ayo dengarkan. Ulah waka jual hayang gerak apal, terus kita buru-buru mengikuti. Ini masuk usul adab ini, termasuk kategori adab yang tidak baik kalau kita talaki kepada syekh kemudian kita ingin cepat-cepat dengekeun ulah. Si saya pernah cerita, dia marah katanya. Dengarkan dulu, saya baca dulu, kamu diam. Gitu. Si saya cerita gitu. Jadi demikian adabnya. Termasuk nanti kalau belajar ya dikoreksi, diam aja. Dan pengalaman saya nikmat terindah itu pada saat dikoreksi. Ini nikmat katanya. Justru lama tadi dikoreksi itu sedih. Nah, tadi dikoreksi buat terlupakan. Justru pada saat kita dikoreksi itulah kenikmatan itu paling besar. Maka diam dulu. Pokoknya diam dulu. Ini tidak hanya satu wajah aja, satu sisi yang dijadikan syahid namanya. Syahid ya.
Hadis ini dijadikan salah satu syahid bahwasanya kalau dibacakan Quran itu diam. Sebagaimana juga Nabi ditegor. Apa? Jangan dulu banyak gerak. Dia cimak aja. Posisinya dua. Satu telinga, dua hati untuk memahami. Tapi ini di syarahnya Syekh Abu Ishaq itu di syarahnya beliau menyebutkan Ustaz dilanjut aja. Namanya tilunya NM2 supados kabujeng. Ya kan 40. Hadis salis itu hadis kedua di bab kedua. Di bab kedua. Masih di istimah ya. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra alayya. Qala qult aqra alayka wa alayka unzila. Qala inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Ashtahi. Bahasa kita Pak, Ustaz, bahasa kita tuh syahwat. Duh, teminat deh. Saya berminat. Saya ingin. Saya senang. Saya senang kalau sekiranya saya dengar Al-Quran itu dari selain saya. Lanjut Ustaz. Qala faqaratu an-nisaa hatta idza balagtu fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika 'ala haula'i shahida. Kufa. Cukup. Ansik. Udah, jangan lanjutkan. Kemudian aku lihat katanya, kata Abdullah bin Mas'ud, faro'aitu ainaihi tadrifan. Tahu tadrifan? Bu, lamun Ustaz upami cai mah ngagolontor, lamun cai mah. Tadrifan itu tajrian bisyiddah. Jadi, ieu asatid nangisna ieu pisan. Ente kecelak untuk gitu ngagolontor, itu tadripan namanya. Jadi beliau benar-benar dalam kondisi bukaan syadidan, kondisi nangis ketika baca. Ini namanya ta'atsur bil Quran. Jadi sejauh mana ayat Al-Quran, walaupun ini bicaranya di bab mendengar, tidak mungkin ada ta'atsur tanpa ada syarat istima'. Itu maksud Syekh Aiman ketika beliau mencantumkan hadis ini ketika Nabi SAW menangis. Gak mungkin ada menangis kalau tidak menangis. Ya buku-buku ciri dengekeun heula atuh, gitu maksudnya. Dan terkadang kita banyak sering menangis itu bukan karena bacaan kita, bacaan orang lain. Terus atau kita saya tanya ke asatid, kita sering nangis baca Quran itu karena bacaan sendiri atau karena bacaan orang lain? Atau yang mana? Bisa jadi, dan itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Sehingga Imam Nawawi mengatakan istihbabu ardil qira'a li ghairi al-qari. Dan beliau menyebutkan kadang saat katanya di syarahnya Syekh Abu Ishaq itu, kadang orang yang baca itu dia fokus di hurufnya. Tadi kan akhdu tajwidnya ya. Misalnya ada imam tuh dia fokusnya di mana? Fokusnya bagaimana makhrajnya itu benar. Tapi yang di belakang, yang paham, itu dia malah menikmati alur bacaannya itu tentang apa. Sehingga dia lebih ta'atsur, asyaddu ta'atsuran dibandingkan dengan qorinya sendiri. Itu hikmahnya katanya. Maka saya jadi terpikir sekarang, kenapa Syekh Syibti itu kalau sudah selesai kajian tafsir, itu beliau Iqra ya Syam. Di samping suaranya bagus, ternyata terkadang istifadah, mengambil faidah dari ayat itu bukan dibaca sendirian, malah dibaca oleh orang lain. Kantos teh miwarang batur macakeun terus urang ngupingkeun teu kantosnya. Cobi, saya pernah coba dengan istri. Bu awaskeun, amang ngupingkeun. Indah. Can pernahnya. Sakali cobian. Kejeng bojo sekali cobian. Cobian sekali, Ustaz. Cobi sekali we. Sekali we cobian yang dengar.
simak. Awaskeun, aman ngupingkeun. Ya atuh daripada misalnya ya, urang teh kon kudu nyonton Nabi ge kieu nyuruh ke Abdullah bin Mas'ud untuk bacain. Nyamun ayeuna piraku ka Ustaz Hamdan, "Ustaz sok bacakeun abi ngupingkeun." Arak asa kirang ya oge gitu. Nya ieu mah atuh di bumi we ka bojo. Awaskeun. Ku Bapak disimak. Indah. Coba aja sekali supaya kita praktek. Hati-hati. Kalau baca Musnad Imam Ahmad itu berjilid-jilid kan, apalagi tahqiqnya itu tahqiq yang lengkap. Beliau Imam Ahmad itu mencantumkan hadis bekam. Saya praktekkan hadis bekam walaupun bisa jadi saya satu kali untuk bekam untuk mempraktekkan hadis itu. Jadi lamun tadi teka cobaan sekali geus we sekali we. Miwarang batur supados mangaoskeun gitu. Misalnya orang ungap we ayeuna nitah yah. Misalnya tukang parkir bacakeun eta sok didengekeun. Kan teu mungkin oge. Jadi ketika ada satu hadis kan natijahnya tuh nanti di bab ke-7 itu babul amal. Kenapa Syekh Aiman mencantumkan itu? Istima itu sebagai prasyarat, tadabur sebagai prasyarat. Termasuk juga tadarus sebagai prasyarat yang buahnya itu al-amal. Coba diperhatikan sekali aja menyuruh orang lain untuk baca. Kalau bisa istri aja pasangan. Suruh, "Bu silakan baca, kita yang dengar." Komo pamitos saling setoran mah kan harusnya. Alhamdulillah eta mah. Cobanya, saya coba. Faro'aitu aini tadrifan. Kalau sekiranya ma'asyaddu qaswatal qulub. Kata para ulama, lamun jelemanya maca Quran saumur hirup can pernah ceurik meuni sigah heuras naon gitu. Dijeunatina naon gitu. Nya da Ustaz teu ngarti cenah. Kantos abdi ge Ustaz ngaos Quran cenah ceurik naon sabab suku kapencet. Eta mah beda deui nyeri atuh. Ada saatnya kita tidak di skenario kemudian kita nangis dan itu kenikmatan yang tidak bisa dibeli. Itu kudu dicaritakeun nikmatna mah. Da hese nyaritakeun kenikmatan batin. Kudu ngarasaan heula we eta mah kitu kan. Makanya tadi jelas kalau saya Abdul Razak tuh bilang, "Kamu kalau baca Quran teh khotam sabare." Betul. Bagus khotam betul bagus. Tapi kalau sekiranya tanpa ada ta'asur, menikmati taladzud. Kalau bahasa ulama itu taladzud. Ada lezatnya tidak. Sehingga lamun geus di akhir teh, ya Allah, nah tos beres deui. Kan masih kena betah. Kadang Nabi diulang-ulang. Faro'aitu ainaihi tadrifan. Aku lihat kedua matanya itu basah sembab karena bukaan syadidan. Ustaz lajeng Ustaz, hadis nomor 4. Alhamdulillah beres tuh. Al-hadits ar-rabi' 'an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala istama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'ati sallallahu alaihi wasallam فلما أصبحت قال يا أبا موسى استمعت قراءتك الليلة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود قلت يا رسول الله لو علمت مكانك تحبرت لك تحبيرا. Habbaro yuhabbiru itu maksudnya itu hasan yuhasid, memperbagus. Duh, lamun sakirana apal Rasul ngadangu baosan abi, aku abi leungwi di hade-hadekeun pisan gitu maksudnya mah. Apakah ini bentuk dari riya? Bukan. Maka para ulama menyebutkan istihbab ini istihbab satu dulu ya, muji kenging. Kalau itu membuat motivasi, coba motivasi berhasil dari Nabi apa? La habbartu laka tahbiran. Ki misalna, aduh meuni kayungyun si eta ustad ni kayungyun tos beberes teh isuk teh sumanget beberes. Duh kayungyun keur kasep teh meuni rajin di majelis ilmu. Isukna teh pangeulana batur can ka dieu oge, subuh keneh saya di dieu. Itu motivasi yang berhasil. Lalu terpancing Abdullah bin Abu Musa al-Asy'ari, ini keluarga
Asy'ari itu keluarga yang suaranya bagus-bagus. Aya nu gitunya. Jadi aralus suarana teh gitu. Nya aya nu ya rumaos lah. Ya rumaos abdi gitu. Sanes si keluarga anu kitu gitu. Pas ngupingkeun teh aduh nih raos gitu. Hayang gitu. Rek dikumaha-kumaha ge anggar kitu gitu. Itu dari keluarga Daud. Termasuk sebagaimana keluarga Daud juga memiliki suara-suara yang paling bagus. Disebutkan dalam riwayat, wallahu alam, apakah riwayatnya sahih itu tidak, sampai bertasbih dengan ini Daud sedang membaca Zabur. Lalu burung-burung itu bertasbih dengan bacaannya Daud alaihissalam. Jadi manuk oge milu ieu kitu tasbih dengan indahnya bacaan. Ayo orang burung jadi tasbih gitu karena mendengar bacaan kita. Pada intinya satu, Nabi itu kalau muji tidak membuat fungsi dari pujian itu memotivasi. Motivasi. Kalau ini coba, la habartu laka tahbiran, semangat ya. La habartu laka. Kalau yang belajar balaghah, ini seolah-olah makomnya Nabi itu ragu-ragu atau ingkar. Paham? Wallahi la habartu, ini lamu taukid. Demi Allah saya akan benar-benar, saya terjemahkan begitu. Saya akan benar-benar membaguskan bacaan saya. Allah Akbar. Apakah Nabi ragu atau ingkar? Bukan. Ini takkid penguatan. Seolah-olah yang di depan itu, ya Rasul saya akan benar-benar ini. Padahal Rasul tidak butuh untuk penekanan itu. Betul tidak? Jadi ini mah bukan seperti sumpahnya tukang bubuhan. Demi Allah Rasulullah meuli nage ti ditu teu sakitu Bu. Ieu mah tukang ngawadus. Tukang ngawadus mah beda di makomna. Tapi kalau sekiranya ini benar-benar saya akan lakukan ya Rasulullah. Walaupun makomnya bukan makom inkar. Padahal dia takut. Wallahi la habar. Ini asalnya tuh qasam itu mahdhuf. Wallahi la habartu laka tahbiran. Ini tahu enggak? Ini maf'ul mutlak. Diulang lagi. Sebagai bentuk maf'ul kan ada 3. Wah antum sudah tamat ajurumiyah alfiyah udah lewat lah. Ini kan 3 ya. Menjelaskan bisa jadi menjelaskan apa? Yang pertama itu maf'ul mutlak itu untuk takidan atau taukidan. Ini taukidnya berapa? Seolah yang ada di apa? Itu muhotobnya itu munkirun aw alal aqal syakun. Ustaz. Kedua HP abdi. Kedua HP 15 juta. Yang cek Ustaz teh, wah Ustaz beungar loba duit. Saya nggak usah sesumpahan demi Allah Rasulullah. Beliaunya juga nggak tahu gitu. Oh Ustaz ternyata beungar oge nya. Tapi kalau Ustaz, mainnya Ustaz 15 juta HP gitu. Ragu dia. Saya akan bilang dengan takkid, demi Allah. Nah, ada usaha lomba toko di mana-mana, sok non toko nu batur. Tapi kalau Ustaz percaya, ningali beungeutna gitu percaya orang mah eta HP sakitu 15 juta. Ini coba ini. Seolah-olah ditempatkan di munkir aw alal aqal syak. Bukan masalah seolah-olah. Bukan berarti Nabi mengingkari itu. Kenapa? Kata para ulama, ini natij. Ini muncul dari pujian Nabi. Tak urang lamun muji kudu yeuh. Eta mah hayang diturut muji teh si bapa mah. Teu berhasil teh. Atau kalau kita muji ke istri, pasakan ibu mah meuni enak-enak. Apal. Resikona eta naon teh saeutik resikona lamun teu muji. Seperti itu. Natijnya itu sampai seolah habartu laka tahbir. Faidah ini mungkin bisa kita dapatkan di beberapa buku ya. Tapi pada intinya muji boleh. Tapi lamun ayeuna muji batur terus dampaknya negatif jangan. Beuki pika sebeleun tong dipuji. Jadi misalnya ketika dipuji, meuni awasana meuni sae. Beuki panjang bacaan eta. Ngarugikeun ieu mah, ngarugikeun mamum. Sama dipuji ka beuki panjang. Nu asalna Baqarah jadi tambahan di Anisa. Nggak saya meureunkeun. Kalau sekiranya pujian itu sebagaimana natijnya itu la habartu laka tahbiran, silahkan.
Jadi ulah ngegampang muji ke anak atau kepada siapapun kecuali kalau natijahnya itu tambah lebih baik. Satu itu. Yang kedua, ini ada banyak ya, cuman sebagian saja. Yang kedua, Nabi dengerin tadi siapa? Bacaan siapa? Sebelum Abu Musa. Sebelum Abu Musa. Ibnu Mas'ud. Sebelumnya guru yang pertama Jibril. Jadi bukan sebuah aib kalau sekiranya kita menyimak bacaan, bahkan al-mafdul al-fadil. Ini lebih tingkat mana, tinggi mana antara Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW dengan sahabat. Tentu saja kan tingkatnya lebih. Tetapi Nabi menyimak bacaan. Sad, ayo. Bisi tamat. Oke, ada berapa hadis tadi di Istima? 1 ayat. Berapa hadis? 4. 3. Hiji deui mah kan dina bab ikhlas. Atuh mah cici kene. Itu insot. Nah, abi mah teu nyarios itu insot. Duka. Hadis yang kelima. Nah, sekarang masuk tilawah. Ustaz jangan dilewat. Qur'annya mah wajib ini. Tah ini. Alladzina bab tilawah qala ta'ala alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Baik, Sadaqallahul Azim. Sebentar. Tadi saya sebutkan ya 2 referensi saja. Aunur Rahman, Profesor Sulaiman Al-Lahim dengan Tafsir Karimur Rahman Syekh As-Sa'di. Silakan disimak. Satu faidah yang kita dapatkan. Tilawah itu Pak bukan 1 kali baca. Boleh qiraah kalau sekiranya itu baca 1 kali. Tapi kalau tilawah itu tilwal akhir. Tilawah itu dia harus diikuti dengan tilawah yang lain. Maka sering orang bilang begini, wah khotam euy, emang mus khotam naon? Saya ngajar ibu-ibu sampai 11 tahun, sekarang tadi masuk surat Al-Ahzab ayat 51. Terus begini, Ustaz iraha tamatnya yang 11 tahun sudah tamat. Pertanyaan saya, lamun tamat tek naon barek maot? Lamun tamat tek maot. Nah, makanya tilawah itu bacaan itu 1 kali baca ikuti lagi dengan bacaan yang lain. Syarah yang lebih panjang silahkan rujuk ke kitab itu. Silahkan dibaca Ustaz hadis yang kelima masih dari Abdullah bin Mas'ud. Qala عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Masya Allah. Saya nggak usah terjemahkan ya, sudah pada paham ya. Cukup insya Allah ya. Baca 1 huruf di kitab Allah dapat 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri. Kata para ulama, asyroh ini batas alal aqal, batas minimal. Jadi 10 itu batas minimal. Artinya apa? Berarti di sana ada mudha'afah al-ujur yang lebih besar daripada itu. Tekudu sih sebut nama Ustaz, tekudu orang teh misalnya, walau sebara ininya, sebara huruf gitu. Capeknya. Intinya bagaimana Al-Quran ini 1 huruf pun Ustaz banyak salahnya juga. Enggak, malah dia dapat 2 pahala. Ajrun. Syakun alaihi. Dina redaksinya itu wayatata. Saya nyarius lagi. Wayatata. Ya tatate kalau bahasa orang Katabang mah hitut bentes. Ngomong balelo gitu. Jadi baca Quran meni ngesang gitu. Ngesang hese tapi ngomong lancar. Tah, bagi dia gimana? Kalau itu yang dibaca masih Al-Qur'an, tetap dia dapat pahala ini. Enggak ada istilah misalnya ieu teh yang al-mahir. Untuk yang mahir enggak.
Makanya motivasi terus. Itu Pak, ini mau cerita pengalaman aja ya. Ustaz sana, tos astanu gentos. Ustaz ieu mani panglamina sah. Emang kumaha gitu? Eta cenah Ustaz ari diajar Quran teh carekan wae. Jadi cancana kana labur gitu. Keun we antep heula we lamun calana bener patah kakala benerkeun. Da kadang orang teh karena terbiasa dari dulu gitu. Aya hese ari geus ari dibawa ti ka pungkurna sapertos kitu terus ketika dewasa harus dibenerin kan susah itu teh. Itu si jamaah bilang, "Ustaz, itu sana geus gentos sabaraha kali ya da terus we ka ieu teh bawartos wae ka ya BM naon gentos deui naon di ieu wae salah wae karek nyebut bis geus salah wae karek nyebut bis wae geus salah gitu padahal bukan betul oke laqad yasanal Quran bukankah Quran ini dimudahkan gitu. Jadi bukan berarti kita menakut-nakuti tapi juga tajwid diikhtiarkan tapi jangan juga sampai tanfir jadi kabatur jadi lompatan gitu. Malah guru saya bilang begini, Ustaz, yassarnal Quran. Ustaz ini tidak dimudahkan, mudahkan juga. Tapi bukan berarti untuk digampangkan gitu, disepelekeun bukan. Jadi belajar iya, tapi jangan juga sampai membuat orang jadi lari. Aing ngeugeungan karek tuh geus salah cenah gitu. Komo anu punungan mah. Geus sebalik gitu tah. Pengalaman saya terbiasa dengan tersobios dengan santri-santri sendiri masih belajar itu. Saya balik ka dewe naon? Pada diajar. Piraku aslina rek diajar loba benerkeun. Tah, jadi yasarna itu bukan berarti kemudian disepelekan. Kita tetap berusaha. Usah da ieu geus dituna ieu lembaina kieu eta bijil khote hese we kitu. Pak oge hese pak we terus pak gitu. Pupu papa teu bisa fu fafa teu bisa orang mah gitu. Nyata naon aya tos ikhtiar mah. Tapi kalau sekiranya tidak mau belajar itu yang jadi masalah. Satu huruf, Ustaz diawaskeun syarah, Ustaz. Ustaz engkenya bagian anak upami tos beres Ustaz Asep, Ustaz neraskeun. Ngawas. Lanjut. Bentar. Ini bukan riwayat Bukhari. Ini riwayat Sunan At-Tirmidzi dalam kitabnya Bab Maja fi man qara harfan minal Quran. Ini juz kelima dari Sunan At-Tirmidzi. Kalau asatid mau ini, saya pernah dengan Syekh Hamid Akrab, Tirmidzi itu baca 9 hari. 9 hari selesai itu Sunan Tirmidzi. Dikurangi dengan tidur tentu saja. Dimulai dari pagi pada subuh sampai jam 10 malam. Silahkan luangkan waktu, jangan sampai kita ngomong gini. Kembali ke sunnah, bari jeung tanah dibaca. Buharina can pernah tamat misalnya. Padahal itu saya prinsip minimal 1 kali seumur hidup pernah baca Bukhari selesai. Walaupun itu butuh waktu. Kalaupun berat, ikut majelis yang memang dibacakan di sana hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan, Ustaz. Hadis yang ke-6, Abi Umamah. Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala Bahili Ustaz, bukan Bahali. Bahili. Bukan Bahali. Bahi. Mau apa nama? Ya. Soalnya ima kan nami radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu yati yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'uz Zahrawaini al-Baqarah wa surata Ali Imran fa innahuma ta'tiyani yawmal qiyamati ka'annahuma gomamatan. Awan. أو كأنهما ضيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستضيعها البقرة. Ini mah yang suka ruqyah ya. Itu tidak mungkin terkena sihir kalau sekiranya dia jaga Zahrawain. Yaitu Al-Baqarah Alif. Ini mau cerita pengalaman. Bu Haji, tidak disebutkan nama ya. Bu Haji bukan nama. Bu Haji kemarin suaminya meninggal.
Ustad, eta di kamar kieu we leungeun di hareupeun urang. Ngadoja pisan cenah eta. Pun lanceuk ningali kieu barudak cetrak. Ngeureuykeun we. Saya percaya karena yang ngomong Pak Haji, Bu Haji, Ustaz cenah. Pun anaknya tos aruningaeun di mah teh cetrak. Ustaz Hasbi ya. Sadawi nyungkeun widi ya. Pengalaman ya Ustaz Hasbi. Sim kuring emut ka dieu. Bu Haji kantos nguping. Nabi nguningakeun lamun ngawas Al-Baqarah lakafatu. Dia dicukupi dan dijaga. Bu Haji baca aja ini. 2 minggu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ngawas tiap malam minggu. Tiap Sabtu pagi. Ustaz, alhamdulillah leungeun kikian teh eueuh deui cenah. Ai samemena kumaha? Bu, terus saya gini, Bu Haji, kade Al-Baqarah hungkul. Da seueur surat oge. Nya cenah Ustaz. Satos itu kan ngaos di Nusanes. Maksudnya gini, jangan sampai surat kan bukan hanya Al-Baqarah doang. Saya pernah selama berapa tahun kalau sudah selesai Jumatan Yasinan. Pada awal tahun ini tahun baru lalu bilang gitu. Ayo nama Yasinan. Oh, kumaha? Nate Yasinan. Nah, atau saya wiridan mungkin baca surat Al-Qur'an di rumahnya masing-masing. Saya tidak pernah melarang ketika setelah selesai Jumatan baca Yasinan. Tapi ada Al-Qur'an saya niatkan itu baca Quran gitu. Bukan Yasinan baca Al-Qur'an. Ternyata mereka yang minta, Ustaz, kemah atau nanti Ustaz kalau sudah selesai enggak usah lagi bacaan Yasinan. Oh gitu, wiridan we atos sudah senang gitu, pakai bahasa ini Indonesia. Dan nanti dibaca masing-masing. Saya tidak pernah melarang orang untuk baca Yasinan. Ada apa dengan Yasinan? Kan bagus. Sebagaimana tadi nanti Al-Baqarah itu dibacakan, itu memancing untuk pembacaan yang lain. Biar aku Al-Baqarah bisa 2,5 juz. Biar aku surat anu lain itu dibaca, gitu maksud saya. Tapi betul-betul metu oge. Ustaz cenah leungeun itu teh eueuh aya mah cenah teh aya. Pun lanceuk cenah teh aya. Itu sisi faidah duniawinya sudah mulai terasa. Al-Baqarah dibacakan, maka Nabi itu bukan urusan di dunia. Yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan, ibarat 2 awan yang menaungi kelompok awan, au goyayatan, au ka'annahuma firqan min tairin sawafa, atau seolah-olah 2 surat ini Ali Imran sama Al-Baqarah ini sekelompok 2 kelompok burung yang sawaf, yang rapih bersab untuk menaungi orang yang membaca kedua surat itu. Kabayang orang di luhur gitunya keur panas, aya burung, aduh. Sigah naon orang berarti wali itu dah. Atau 2 awan yang tidak pernah terjadi itu kecuali di zaman Nabi SAW ketika beliau pergi ke Syam. Tahu dari mana itu? Itu pembantunya Nabi. Ternyata Nabi silakan baca sirah Ibnu Hisham, bahwasanya Nabi itu dinaungi. Ini kalau bukan orang istimewa gak mungkin. Taina orang ini dunianya sudah dapat, nanti di akhirat ka'annahum maghamatan. Tuhajani, apa tuhajani? Dua-duanya itu menjadi pembela. Nu ngabelaan orang an ashabihima, kepada orang yang sahib, teman, soalnya jadi teman untuk orang yang membaca kedua surat. Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna. Tapi catatlah, lebih istimewa Baqarah dibandingkan dengan Ali Imran. Betul, kita tidak boleh membanding-bandingkan. Tapi yang membandingin Nabi. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din. Kalau ditanya, enggak boleh ada nabi besar, nabi kecil. Ada nabi besar, nabi kecil. Ada itu. Maksudnya ada nabi yang lebih utama dibandingkan. Siapa yang bilang ini lebih utama? Asyraful Anbiya, misalnya nabi kita lebih utama. Boleh, tapi dengan dalil. Kalau nanya gini, lebih utama mana Nabi Nuh jeung Nabi Daud? Nah Nabi Nuh atuh, ieu ngaran Masjid Nuh alaihissalam, lain eta. Karena pedahin Nabi ieu Nuhnya pedahna bukan. Itu berdasarkan teks yang disebutkan Nabi. Kata para ulama lebih menyebutkan Baqarah itu karena dia lebih utama. Ayat yang paling mulia itu ayat kursi, bukan di Ali Imran. Di mana? Di Al-Baqarah. Yang sering kita baca sebelum kita tidur, betul?
Masuk maca kan eta ayat kursi. Palingan kau sampai setan. Kalau ngomong ayat kursi. Bukan untuk ditempel, tapi dibaca. Ajarin ke anak. Itu anak saya gitu. Allahu la ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Jawab. Paheula-heula bobo. Terus gitu berem. Itu jadi SOP anak. SOP ribdah jeung aspa. Terus baca. Adina nu bungsu nurutan. Angkat langsung baca qul huwallahu terus ayat kursi langsung kieu. Paheula-heula bobo. Jo pareureuh. Alhamdulillah, saya tidak harus menjaga dengan saya bacain. Tapi anak-anak membaca sendiri. Ngajaga kusaha budak lamun sakiran aku. Allah. Lanjut Ustaz. Ini sihir. La tas al-batalah itu as-sihr. As-sihr. Lanjut. Aduh, tas fokus. Nomor seberapa ieu? Insyaallah tamat. Nyantai. Ustaz, mangga lajeng Ustaz. Hadis nomor berapa Ustaz? Tilawah. Sekarang sarahnya. Ghamama itu kullu syai'in adhallal insan fawqa ra'si min sahabah. Jadi setiap yang menaungi kita baik itu awan ataupun yang lainnya, tapi ghamama itu sering diartikan awan. Ini naungan. Wal muradu anna thawabahu mayati ka ghamamatain. Tapi kata beliau, ini dari sekian syarah. Karena ada syarah yang bukan seperti ini. Kata beliau, dari sisi pahalanya. Kata Syekh Aiman Khattab, anna thawabahuma ya'ti ka ghamamaat. Pernah ngukur awan? Itu agung, Pak. Seperti itulah besarnya pahala ketika kita baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Sekali lagi, kalau disebutkin dua itu bukan berarti pembatasan. Di sana ada surat-suratnya. Nabi sedang menunjukkan fadilah. Saya gini, Ustadz mah soleh. Saya tidak nyebutin solehnya Ustadz Ramdan. Karena saya sedang menyebutin solehnya beliau. Apakah kemudian mampu molapanya Ustadz Ramdan tidak soleh? Tidak. Nanti pada saatnya kita nerangin tentang fadilah surat yang lain. Tadi saya baca waktu di Pengta itu. Surat Idza Jaa Nasrullah, fadilahnya luar biasa itu. Satu orang baca surat Idza Jaa Nasrullah masuk Islam, orang kafir masuk Islam. Aneh katanya. Adatan kanatil muluk idza tamakkana walam yabqa ilal batash wal qatl was safaq. Lakinna Muhammad saya ingat teksnya ya. Lakinna Muhammad amarahu Allah azza wa jalla bistighfar ka'annahu mudhnib. Asup Islam tah. Sok jelaskeun kunaon make asup Islam. Apa itu? Kenapa dia masuk Islam? Karena apa tuh? Hidayah. Apanya yang jadi hidayah itu? Raja-raja itu kalau dia menguasai sebuah daerah, BAKB awena tempatna dibom nyusun. Coba perhatikan. Ketika dia di Fatu Mekah tahun ke-8 di tanggal 10 Ramadan. Surat ini turun. Itu ketika Fatu Mekah kata Nabi bilang, antum tulaqo bebas, nggak ada dendam. Lalu Nabi disuruh untuk istighfar, ka'annahu mudhnib, seolah-olah Nabi itu pendosa. Lamun menang negara BHKB, nah iya mah jadi Nabi itu sudah berkuasa, nggak ada kekuatan itu, kecuali semuanya afu aja kan disebutkan. Mereka itu orang Arab sebetulnya mau masuk Islam. Wa in dhaharan nabiyyu ala qaumi fahuwan nabi. Waktu Nabi belum Fatu Mekah, orang masuk Islam 1, 2, 3. Setelah Fatu Mekah, afwajan. Kenapa? Al ahya'u yatalawwamuna yantadiruna. Karena mereka punya prinsip gini, lamun ieu nabi bener nabi, pasti manehna meunang kana kaumna. Dagoan we, wait and see gitu. Cek orang ahyate kabilah Arab teh wait and see wengke. Ketika Fatu Mekah benar, ternyata Nabi menaklukkan kota Mekah tanpa ada ini korban banyak. Siga si Trump ayeuna ngabeakeun saga aku mainin nepi ka maut gitu. Lalu dia masuk Islam. Ka'annahu mudnib, padahal Nabi dia itu seorang raja, kemudian dia punya lam yabqa ilal tidak ada yang tersisa kalau sudah menang. Orang yang masih gelutnya
Ngeus aya dihanapeun, kari gitu ya, hayang marakpek gitu. Gak begitu. Tapi Nabi disuruh untuk istighfar. Ka'annahum mudhib, seolah-olah beliau itu berdosa. Ada masalah apa gitu? Pak Aslama, silakan dibaca di buku Awwalu Maratin Atadabbarul Quran. Kirage maca eta. Gitu, kirage maca eta jual asup bisa pilage maca ieuna wastaghfirhu ke masuk Islam. Piraku atuh orang meureun anu sering maca. Lanjut sampai jam berapa Ustaz ya? Sakedap deui. Kumaha tuh? Insyaallah ulang lajeng enjingnya orang kebut ya enjing mah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hada wastaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.